dengan berita pertama. Alami kerusakan mesin, 10 penumpang kapal KLM Wasabi berhasil diselamatkan. Penumpang di kapal KLM Wasabi berhasil diselamatkan KN SAR Abimanyu pasca mengalami mati mesin Minggu 20 April 2025. Kapal yang bertolak dari Uru Wailawa tujuan Kota Ambon itu dihantam gelombang tinggi di sekitar perairan Pulau 3, Kabupaten Maluku Tengah, sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Timur. Setelah menerima informasi tersebut, pada pukul 00.15 waktu Indonesia Timur, satu unit KN SAR Abimanyu beserta tim rescue Basarnas Ambon dikerahkan menuju perairan Pulau 3 guna melaksanakan operasi SAR. Pada pukul 3.33 waktu Indonesia Timur, KN SAR Abimanyu berhasil menemukan kapal KLM Wasabi dalam kondisi hanyut di sekitar perairan Pulau 3, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian seluruh korban dievakuasi menuju Desa Asilulu guna diserahkan kepada pihak keluarga. Kepala Basarnas Ambon, Muhammad Arafah menjelaskan, akibat dihantam gelombang tinggi di sekitar perairan Pulau 3, kapal tersebut mengalami kebocoran sehingga menyebabkan kerusakan mesin akibat terendam air laut. Di tengah pencarian dengan tinggi gelombang 1-2 meter, kemudian pada pukul 03.00 dini hari, seluruh korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dan sudah dievakuasi menuju Desa Asilulu untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Adapun data identitas para korban sebagai berikut. 1. Lanikah Rumbia, laki-laki 42 tahun. 2. Harlan Latuwael, laki-laki 25 tahun. 3. Lauke Wali, laki-laki 50 tahun. 4. Kardi Rukun, laki-laki 24 tahun. 5. Sofia Madilis, laki-laki 35 tahun. 6. Kardi Lesi Lawang, laki-laki 27 tahun. 7. Hasrul Wali, laki-laki 24 tahun. 8. Nurdin Wali, laki-laki 24 tahun. 9. Alimin, laki-laki 40 tahun. 10. Adin, laki-laki 21 tahun. Kami laporkan perkembangan operasi SAR hari pertama kecelakaan kapal KLM Wasabi GT30 POB 10 orang perjalanan dari Uru Wailawa menuju ke Ambon mengalami mati mesin di sekitar perairan Pulau 3 Kabupaten Maluku Tengah. Pada tanggal 19 April 2025 pukul 23.50 waktu Indonesia Timur, Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon mendapatkan informasi dari Bapak Tukur Wali keluarga korban. Adapun lokasi kejadian kurang lebih 30 nautical mile arah barat laut dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon. Dengan telah ditemukan 10 korban dalam keadaan selamat, maka operasi SAR kami usulkan untuk ditutup. Informasi lainnya, Tribuners, Wakil Bupati Maluku Tengah gandeng BPS temui pedagang Pasar Binaya Masohi. Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata gandeng Badan Pusat Statistik atau BPS Maluku Tengah temui pedagang untuk mengecek sejumlah harga komoditas di Pasar Binaya Masohi, Senin 21 April 2025. Pantauan tribunambon.com, Wabu menuju ke Pasar Binaya Masohi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, menyusul BPS Malten yang tengah mendata harga pasar. Sesampainya di lokasi, Wabu Mario didampingi Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak langsung meninjau area khusus pasar subsidi yang berada di utara pasar. Wabu menyempatkan waktu berbincang dengan para pedagang serta pembeli. Terpantau harga sejumlah komoditas pasar masih melambung tinggi, seperti diantaranya harga cabai rawit Rp90.000, harga bawang putih dan bawang merah Rp55.000 dan harga ikan Rp20.000 per 5 ekor ikan momar sedang. Selain memantau harga barang, Wabub Mario juga memantau secara langsung ketertiban pasar, mulai dari area trotoar hingga jalanan di dalam bahkan di luar Pasar Binaya Masohi.
Pasalnya Sabtu 19 April 2025 lalu, Disperindak Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan penertiban pedagang yang berjualan di luar area pasar, semisal di atas trotoar, jalan hingga di atas drainase. Saat menemui pedagang yang masih berjualan di luar area pasar, secara persuasif Vario meminta agar para pedagang bisa menempati lapak yang berada di dalam pasar. Selain itu, Mario juga memastikan akan mengevaluasi segala bentuk keluhan yang disampaikan oleh pedagang dan pembeli agar memberi solusi terbaik. Sementara itu, salah seorang pedagang sayur merespons penjelasan Wakil Bupati. Kata dia, ketika masuk dalam pasar, dagangannya tidak terlalu laris. Mengakhiri penyampaiannya, pedagang lansia itu mengaku akan mengikuti arahan Wakil Bupati. Ia juga berharap agar pemerintah bisa memperhatikan pedagang kecil di Pasar Binaya Masohi. Jualannya kena lagi mau bagaimana? Yang penting pasar di atas itu berarti dalam pasar itu saja. Pasar ikan, pasar ikan tidak boleh campur dengan pasar pakaian. Tidak boleh. Iya. Itu saya usul. Pasar ikan itu sendiri tidak perlu kan di sana di Rina Marina di mana supaya air ikan tuh buang ke sana ke pantai bikin bersih. Iya, kebersihan. Betul kumpul anak-anak muda kayak ini lah, betul bersih pantai. Saja buang sampah juga buat di pantai. Di pantai itu ibu yang saya masuk itu. Usulan dari semua. Anak saya juga sudah di pantai, bapak datang bisa masuk saja. Tapi kalau dikatakan masuk di dalam, orang tak belanja lagi, belanja di luar lalu jualannya kena lagi mau bagaimana? Sama-sama masuk ke dalam juga. Jadi kata pasti mesti keluar saja, obral di luar saja. Tetap mesti pasti obral. Cari makan, cari uang untuk beli ikan, untuk makan, cari. Kalau kena di dalam, terpaksa mesti keluar. Sudah sampaikan ke Bapak. Kalau semua di dalam. Ibu, silakan sebentar saja. Harganya lanjut. Ibu di belakang. Dari Maluku Tengah kita ke Seram bagian timur. Parah, jalan rusak menuju Kecamatan Bula Barat SBT capai 138 lubang. Akses jalan menuju Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur atau SBT sangat memprihatinkan. Pasalnya, sepanjang jalan masuk kawasan tersebut, jarang ditemukan kondisi jalan yang terbilang bagus. Sepanjang jalan nyaris rusak semua. Berdasarkan hasil penelusuran tribunambon.com, Minggu 20 April 2025, sebanyak 138 lubang jalan tersebar di sepanjang jalan tersebut, mengancam keselamatan para pengguna jalan, terutama pengendara roda 2. Dari total 138 lubang, 41 diantaranya tergolong rusak berat dengan diameter lebih dari 50 cm dan kedalaman lebih dari 5 cm. Sementara itu 97 lubang lainnya masuk kategori kecil dengan diameter kurang dari 50 cm dan kedalaman kurang dari 5 cm. Jumlah tersebut terhitung mulai dari gapura masuk di Jalan Lintas Banggoy hingga Bula, desa pertama yakni Rukun Jaya. Kerusakan jalan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada upaya perbaikan yang signifikan. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya penerangan jalan, terutama pada malam hari, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Salah seorang pengguna jalan, Ridwan, 34 tahun, turut mengungkapkan kekhawatirannya. Ia mendesak pemerintah untuk segera menambal lubang-lubang tersebut dan memperhatikan infrastruktur jalan sebagai fasilitas umum. Ridwan menilai pemerintah setempat terkesan diam dengan masalah tersebut, namun dirinya tetap berharap agar pemerintah saat ini bisa lebih memperbaikinya. Diketahui terdapat sebanyak 13 desa di kecamatan tersebut, diantaranya Desa Rukun Jaya, Jembatan Basah, Silohan, Huti, Sumber Agung, Banggoy Negeri,
Dreamland Hills, Jakarta Baru, Waike Tambaru, Banggoy Oan Corang, Waimata Kabur, Aki Jaya, dan Waisamet. Pemuda Desa Kuaos gotong royong perbaiki jalan bergelombang di Kali Madoul SBT. Puluhan pemuda Desa Kuaos bergotong royong memperbaiki jalan bergelombang di Kali Madoul, Desa Kuaos, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, Minggu 20 April 2025. Pasalnya, ruas jalan yang bergelombang dan belum diaspal membuat kondisi lalu lintas di kawasan tersebut sangat memprihatinkan. Hal itu semakin diperparah saat hujan mengguyur kawasan itu. Kondisi jalan nampak berlumpur yang dapat mengancam aktivitas pengendara yang akan melintas. Taher Hatala, salah satu warga setempat, mengaku perbaikan tersebut dilakukan dengan menimbun area yang berlubang menggunakan batu-batu sedang dan ditutup dengan tanah. Taher menyebut selain memperbaiki area jalan, pihaknya juga membantu pengendara yang hendak menyeberang ke seberang sungai. Yang menyebut saat kondisi air sedang pasang, puluhan kendaraan enggan melewatinya sebab campuran air yang mengandung zat elektrolit. Ia berharap agar pengerjaan jalan dan jembatan di kawasan tersebut secepatnya diperbaiki untuk memperlancar aktivitas lalu lintas mereka.
SMA YPKPM Ambon gelar perayaan Paskah 2025 momentum transformasi dan inovasi. Suasana penuh sukacita dan khidmat mewarnai halaman SMA YPKPM Ambon dalam perayaan Paskah tahun 2025, Senin 21 April 2025 pagi. Ratusan siswa dan Dewan Guru tampak antusias mengikuti rangkaian acara yang berlangsung meriah. Dipimpin oleh Pendeta Eka Usmani, ibadah berlangsung dengan khusyuk dan diikuti dengan penuh penghayatan oleh seluruh peserta. Lantunan puji-pujian menggema di halaman sekolah menciptakan suasana kebersamaan dan kehangatan. Salah satu momen yang menyentuh hati adalah pementasan prosesi Jalan Salib Yesus Kristus yang diperankan oleh para siswa. Dengan penuh penghayatan, mereka menggambarkan perjalanan sengsara dan pengorbanan Yesus Kristus hingga bangkitnya dari kematian. Penampilan ini berhasil membawa para hadirin untuk merenungkan makna Paskah yang sesungguhnya. Usai ibadah, kebahagiaan Paskah semakin terasa dengan adanya kegiatan berbagi kasih. Pihak sekolah membagikan paket sembako kepada para siswa yang membutuhkan. Aksi sosial ini menjadi wujud nyata dari nilai-nilai Paskah tentang kepedulian dan berbagi dengan sesama. Kepala SMA YPKPM Ambon, Dr. Anda Ello Namayo Laturiu, saat diwawancarai tribunambon.com menjelaskan bahwa perayaan Paskah merupakan agenda rutin tahunan sekolah. Namun momentum Paskah tahun ini memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu sebagai ajang untuk mendorong gerakan transformasi di lingkungan sekolah. Laturiu juga menekankan pentingnya perubahan mindset dalam menghadapi tuntutan zaman, terutama di era digitalisasi yang berkembang pesat. Dia menyebut dengan nuansa yang baru karena digitalisasi sangat luar biasa berkembang, sehingga mindset siswa dan guru perlu dirubah. Momentum Paskah ini juga harus dijadikan momentum perubahan itu. Laturiu juga berpesan kepada seluruh siswa di Kota Ambon untuk menjadi generasi penerus bangsa yang kaya akan inovasi. Perayaan Paskah di SMA YPKPM Ambon tahun ini tidak hanya menjadi momen keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat perubahan, kepedulian, dan inovasi di kalangan siswa dan guru demi kemajuan pendidikan dan daerah Maluku. Dalam keadaan yang biasa-biasa saja, kita sudah harus berubah untuk yang luar biasa, mulai dari hal-hal kecil. Nah, terutama kita menjadikan diri kita sebagai contoh. Tadi saya ingatkan kepada anak-anak semua, tidak boleh lagi ada kata bersungut-sungut, mengeluh ketika kita diperhadapkan dengan sebuah perubahan. Malah kita mesti harus siap, ya, tak gentar begitu, harus maju. Karena memang ini sudah tuntutan, apalagi kita sebagai guru. Di era ini kan kita di era persaingan yang sangat kuat. Kalau kita tidak menjadikan diri kita agen perubahan, nah bagaimana kita mau menjemput anak-anak yang tahun kurang lebih 2 bulan lagi kita sudah mendapatkan siswa baru. Kita akan memasuki tahun ajaran yang baru, meninggalkan tahun ajaran yang 2024-2025, menjemput tahun ajaran 2025-2026. Saya bagi semua siswa, baik khusus di SMA maupun seluruh siswa yang ada di Kota Ambon, kalian kan generasi penerus bangsa, generasi penerus perjuangan di Maluku ini, ya. Nah, jadikanlah momentum peringatan Paskah ini juga sebagai momentum untuk kita berinovasi, ya, membangkitkan kreativitas kita supaya kita bisa membangun Maluku ini untuk jauh lebih maju lagi. Papa! Dan siswa di kelas masing-masing, pastikan semua kursi siswa sudah masuk dan juga kursi-kursi guru. Dengan kerja di dalam sekolah ini, Tuhan akan menjaga engkau keluar masukmu, bahkan menjaga semua orang yang engkau sayang. Dan suatu saat Tuhan datang dan menjemput semua kita yang disebut saleh-saleh dari hari itu.
Napaktilas obor pasca jemaat Bethesda, simbol perjalanan iman dan kobaran semangat melayani. Perayaan Paskah tahun ini di Jemaat Bethesda Kota Ambon diwarnai dengan kegiatan yang syarat makna dan simbolis, yaitu Napaktilas obor Paskah. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu 19 April 2025 ini menjadi representasi perjalanan iman, pengorbanan, harapan, dan kebangkitan Kristus yang dirasakan secara mendalam oleh seluruh jemaat. Prosesi Napaktilas obor dimulai dari gedung gereja Bethesda, kemudian melintasi berbagai wilayah pelayanan jemaat yang terbagi dalam beberapa sektor. Rute perjalanan yang ditempuh menggambarkan sebuah perjalanan spiritual yang komprehensif selaras akan tema Paskah GPM tahun 2025, yakni Kristus bangkit, jalanilah hidupmu dengan tidak gentar. Dimulai dari dataran rendah di sektor Oikumene, obor kemudian dibawa kembali ke sektor elit, Ebenezer, Hermon, dan Karmel. Perjalanan ini dilanjutkan dengan pendakian menuju pegunungan di sektor Moria, Lahairoi, dan Elroy, sebelum akhirnya obor kembali turun ke dataran rendah di sektor Tiberias. Puncak dari Napaktilas ini adalah ketika obor induk bersama dengan obor dari 8 sektor lainnya dibawa secara bersama-sama menuju tempat perayaan Paskah utama, yaitu Gudang Bulog di Air Salobar, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon. Obor yang dibawa dalam Napaktilas ini bukan sekadar sumber penerangan, melainkan simbol yang kuat akan terang kebangkitan Kristus. Terang ini diyakini menerangi kegelapan dunia dan membawa keselamatan bagi umat manusia. Melalui kegiatan ini, Jemaat Bethesda diajak untuk merefleksikan perjalanan hidup Yesus, mulai dari penderitaan di kayu salib hingga kemenangannya atas maut melalui kebangkitan. Setiap langkah yang diambil sambil memegang obor menjadi pengingat akan panggilan bagi setiap umat Kristen untuk meneruskan terang Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Nyala api obor juga melambangkan kehadiran kasih Tuhan yang senantiasa memberikan harapan dan kebahagiaan abadi. Ketua Majelis Jemaat Bethesda, Pendeta Ricky Siahaya, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan makna yang mendalam bagi kehidupan orang-orang beriman, terutama tentang pentingnya persekutuan dan kebersamaan yang harus terus dipupuk dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku atau AMGPM Cabang Bethesda, Hardi Huwai, menjelaskan peran aktif pemuda dalam kegiatan ini. Keterlibatan AMGPM ini juga merupakan wujud tanggung jawab pemuda gereja untuk terus mengobarkan semangat Injil, selaras dengan moto AMGPM, kamu adalah garam dan terang dunia. Diharapkan kegiatan Napaktilas obor Paskah ini menjadi momen yang menyentuh hati dan mengingat setiap anggota Jemaat Bethesda akan makna sejati Paskah, yaitu kemenangan hidup atas maut, serta panggilan untuk terus hidup dalam terang kasih Kristus yang abadi. Perjalanan Napaktilas dengan membawa obor dan api Paskah 2025 ini adalah supaya Jemaat GPM Bethesda selalu memiliki semangat yang berkobar, memiliki sebuah keterpanggilan yang kuat untuk bersaksi dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Ya, jadi kami dari AMGPM Cabang Bethesda, pengurus cabang bersama dengan perwakilan ranting-ranting yang dipercayakan oleh Ketua Majelis Jemaat bersama dengan Panitia Hari Besar Gerejawi Jemaat GPM Bethesda, dipercayakan AMGPM untuk membawa obor induk dan menyalakan setiap sektor yang ada dalam Jemaat GPM Bethesda. Mulai dari Semenanjung Oikumene, naik terus sampai di Moria, turun kembali ke Tiberias dan masuk ke Gedung Bulog untuk ada dalam perayaan Paskah Jemaat GPM Bethesda tahun 2025.
Perayaan Paskah Jemaat GPM Bethesda Ambon meriah, ini pesan Pendeta Siahaya. Suasana penuh sukacita dan khidmat mewarnai perayaan Paskah Kristus Jemaat Gereja Protestan Maluku atau GPM Bethesda yang berlangsung di kawasan Gudang Bulog, Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Acara yang digelar sejak Sabtu malam 19 April 2025 hingga menjelang subuh Minggu 20 April 2025 ini dipenuhi dengan kegembiraan ratusan warga jemaat. Perayaan Paskah tahun ini mengusung tema sentral GPM 2025, yaitu Kristus Bangkit, Jalanilah Hidupmu dengan Tidak Gentar. Di bawah sorotan tema tersebut, warga jemaat Bethesda dengan antusias mengikuti serangkaian acara yang telah disiapkan. Kemeriahan acara diisi dengan berbagai lantunan puji-pujian yang menggema, penampilan pentas seni yang memukau, serta teatrikal yang menggambarkan kisah penyaliban Yesus Kristus. Selain itu, tarian obor yang penuh makna, penampilan ensemble musik yang rancak, drama musikal yang menyentuh, serta harmoni dari vokal grup, turut menambah semarak perayaan. Ketua Majelis Jemaat Bethesda, Pendeta Riki Siahaya menyampaikan pesan mendalam dari perayaan Paskah kali ini. Dia berharap agar jemaat GPM Bethesda semakin mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa saling mengasihi serta saling menolong antar sesama. Lebih lanjut, Pendeta Riki Siahaya menekankan pentingnya jemaat menjadi contoh yang baik dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, khususnya di Kota Ambon dan Provinsi Maluku secara umum. Perayaan Paskah di Jemaat GPM Bethesda ini menjadi momentum penting bagi seluruh warga jemaat untuk memperbaharui iman dan semangat dalam menjalani kehidupan sesuai dengan pesan kebangkitan Kristus. Terselenggaranya perayaan Paskah, maka Majelis Jemaat dan Jemaat GPM Bethesda menyampaikan selamat merayakan Paskah Kristus 2025. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Jaga kebersamaan, Wali Kota Tual lepas peserta Jalan Salib Paskah 2025. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat melepas peserta Jalan Salib menyambut kebangkitan Yesus Kristus di depan gedung Gereja Sion Kota Tual, Provinsi Maluku, Minggu 20 April 2025 dini hari. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengangkat kembali nilai-nilai iman, pengorbanan, dan persatuan. Dalam arahannya, Renuat menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai toleransi dan keberagaman bagi seluruh warga Kota Tual, serta bagi umat Kristiani. Untuk itu, lanjutnya jangan berputus asa dan terus bekerja keras dan berusaha sebagaimana pengorbanan Yesus Kristus. Renuat juga mengimbau untuk terus menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif demi kelancaran pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Renuat lantas menyerahkan obor induk di atas salib kepada warga klasis yang diterima Ketua Klasis GPM Pulau-Pulau, KK, dan Kota Tual. Pendeta Iren Koljaan didampingi seluruh perangkat klasis dan AMGPM serta panitia. Dilanjutkan dengan berjalan kaki menyinggahi sektor dan seluruh unit yang berada di Kota Tual dan finish di depan gedung gereja Maranatha UN Tual. Untuk diketahui, dalam acara ini turut hadir PJ Sekretaris Daerah Tual, Fahri Rahayaan, juga Kapolres Tual, AKBP Adrian Tu.
Kristus, kami serahkan Injil pemberitaan kepada sektor Galilea. Shalom. Kami terima amanat pemberitaan Injil untuk diteruskan dan dikumandangkan. Shalom. Penderitaan Kristus, kami serahkan Injil pemberitaan kepada sektor Galilea. Shalom. Kami terima amanat pemberitaan Injil untuk diteruskan. Penderitaan Kristus, kami serahkan. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi